Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Mamela atau di sebelah utara Praia sekarang. Kerajaan Banjargetas didirikan oleh seorang tokoh bernama Arya Sudarsana, Surengrana, yang kelak dikenal sebagai Arya Banjargetas. Sebelumnya, Arya Sudarsana pernah mengabdi kepada Raja Selaparang dan kemudian Pejanggik. Namun, ia belakangan bersekutu dengan Karangasem dan menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut. Arya Banjargetas kemudian berbagi wilayah dengan Karangasem. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Karangasem memperoleh kawasan barat Lombok yang subur dan strategis, sedangkan Arya Banjargetas mendapatkan bagian tengah dan timur Lombok. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Karangasem memperoleh kawasan barat Lombok yang subur dan strategis, sedangkan Arya Banjargetas mendapatkan bagian tengah dan timur Lombok. Kendati wilayahnya cukup luas, namun kerajaan Banjargetas sendiri kelak terbukti mengalami kesulitan dalam mengamankannya. Agama Islam telah dianut oleh masyarakat di daerah ini dan raja mengharuskan rakyatnya menerapkan syariat Islam dengan ketat. Namun, sistem pemerintahannya masih belum teratur sehingga kerap timbul kekacauan. Kerajaan ini kerap pula mendapat serangan dari luar, seperti penyerbuan Ratu Bayan dan Ratu Buluran. Tetapi serangan oleh kedua orang ini dapat dipatahkan dan mereka semua tewas dalam pertempuran. Banjargetas kembali mendapat serangan dari Ratu Kadinding, tetapi dapat pula dipatahkan. Berikutnya, Sultan Muhammad Jalaluddin, Datu Semong, dari Sumbawa pernah pula menyerbu kerajaan ini dengan sebelumnya menghasut orang-orang Ketangga dan Selaparang. Namun, karena pengkhianatan saudaranya, Sultan gugur dalam pertempuran ini. Selain serangan dari dalam negeri, Banjargetas juga mengalami berbagai pemberontakan. Namun, karena pengkhianatan saudaranya, Sultan gugur dalam pertempuran ini. Selain serangan dari dalam negeri, Banjargetas juga mengalami berbagai pemberontakan. Sebagai contoh adalah pemberontakan di Selaparang yang dapat dipatahkan oleh pasukan kerajaan. Akibat pemberontakan ini, rakyatnya dipindahkan ke Sekarbela, Dasan Agung, Midang, dan Rembiga. Karena kerap mengalami pergolakan, Arya Banjargetas mendudukkan putra-putra dan keturunannya di berbagai kawasan dalam wilayah kekuasaannya. Raden Ronton di Mamela, Raden Juruh ditempatkan di Batu Kliang, sedangkan cucunya, Raden Lombok ditempatkan di Pringgabaya. Raden Ronton merupakan cikal bakal bagi perkampungan Berora yang kelak berkembang menjadi Praia. Perkawinan politis dilakukan antara putri Arya Banjargetas bernama Denda Wiracandra dengan Prabu Karolanala dari Langko yang masih kerabat Pejanggik. Meskipun demikian, beberapa desa-desa otonom di selatan Lombok belum bersedia tunduk kepada Banjargetas. Hal ini membuka peluang kelak bagi bangkitnya lagi Sakra selaku penerus Pejanggik. Setelah Arya Banjargetas meninggal, ia digantikan oleh putranya, Raden Ronton, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Berora, kelak disebut Praia. Tahta Banjargetas selanjutnya beralih lagi kepada Raden Lombok, yang menikah dengan putri Raja Sokong Prawira. Putra mereka, Denek Bangli menjadi Raja Banjargetas berikutnya. Semasa pemerintahannya, pecah pemberontakan Demuk Selaparang yang dibantu oleh para bajak laut. Guna memadamkan pergolakan tersebut, Raja memerintahkan pamannya menumpas para pemberontak dan mengejar mereka hingga ke Sumbawa. Namun, sesampainya di Labuhan Lombok, pamannya jatuh sakit dan kembali ke Ketangga. Di sanalah ia wafat sehingga digelari Raden Ilang Ketangga, yang wafat di Ketangga. Denek Bangli menjadi Raja Banjargetas berikutnya dan digantikan kembali oleh Raden Mumbul. Selanjutnya, singgasana Banjargetas diwariskan kepada putra Raden Mumbul bernama Raden Wiratmaja. Bersamaan dengan para pengganti Banjargetas ini, Sakra yang dapat dianggap sebagai penerus Pejanggik mulai berkembang dan menarik perhatian kawasan-kawasan otonom di selatan Lombok yang lebih dekat kekerabatannya dengan mereka ketimbang Banjargetas. Naik daunnya Sakra ini berawal dari kecurigaan Karangasem terhadap Banjargetas, rekan aliansinya itu. Oleh karenanya, Sakra dibiarkan berkembang sebagai pengimbang terhadap Banjargetas. Karangasem menyadari bahwa Sakra yang merupakan keturunan Pejanggik masih mendendam kepada Banjargetas. Tetapi belakangan, pada 1828 terjadi peperangan antara Sakra dengan kerajaan-kerajaan Bali di Lombok, khususnya Singasari, yang merupakan wakil Karangasem. Sakra dapat dikalahkan dan wilayahnya dibagi-bagi antara berbagai kerajaan Bali di Lombok. Sementara itu,
Banjargetas sendiri dibiarkan tidak diganggu. Belakangan, peranan Singasari selaku pemegang hegemoni di Lombok digeser oleh Mataram. Raden Wiratmaja merasa hanya terikat kepada Singasari dan bukannya Mataram. Karenanya, Mataram menganggap bahwa Banjargetas hendak membangkang terhadap kekuasaannya. Menurut cerita Babat, kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah, pertikaian antara Mataram dan Banjargetas dipicu oleh ketidakbersediaan Raden Wiratmaja menyerahkan putrinya bernama Denda Candrawati kepada Raja Ataram-Ataram. Apapun alasannya, pertempuran antara kedua kerajaan ini pecah pada 1841. Mataram menghasut kawasan-kawasan otonom di sekitar Banjargetas agar turut bangkit memusuhi kerajaan tersebut, termasuk Sakra yang sebelumnya pernah ditaklukkan Singasari. Selaku keturunan Pejanggik, Sakra memandang kesempatan ini sebagai ajang balas dendam terhadap Banjargetas mengingat bahwa leluhur mereka pernah dihabisi oleh Arya Banjargetas. Hasutan Mataram, daerah-daerah otonom seperti Kopang, Batukliang, Rarang, dan Sakra mulai berniat mengangkat senjata terhadap Banjargetas. Sengketa perbatasan terjadi antara Kopang dan Batukliang di satu pihak dengan Banjargetas di pihak lain. Tatkala Banjargetas menyerang keduanya, mereka memperoleh bala bantuan dari Mataram, yang dipimpin oleh Gusti Gede Wanasara, Ida Maderai, dan Gusti Made Kaler. Agar tidak jatuh korban terlampau banyak, Mataram menginstruksikan agar pasukan Banjargetas ditunggu saja di perbatasan antara Banjargertas dan Batukliang. Demikianlah, Banjargetas dikepung oleh pasukan gabungan Kopang, Batukliang, dan Mataram, yang diperkuat oleh Sakra, Batujai, Suradadi, Penucak, Jonggak, Puyung, dan Rarang. Pengepungan yang berkepanjangan selama 1,5 tahun ini menjadikan Banjargetas kelaparan. Rakyat Banjargetas yang mencoba menerobos kepungan demi mendapatkan makanan dibunuh oleh musuh. Menyadari situasi yang sulit ini, Raden Wiracandra, putra Raden Wiratmaja memutuskan perang habis-habisan melawan musuh. Dalam pertempuran ini, Raden Wiracandra gugur. Ada versi yang menyatakan bahwa ia dibunuh oleh Raden Rinawang, sedangkan versi lainnya, Babat Sakra, menyebutkan bahwa Raden Surangsa yang telah membunuh Raden Wiracandra. Raja Banjargetas terakhir, Raden Wiratmaja, tewas digigit ular di hutan Sundil. Praya, ibu kota Banjargetas, segera diserbu oleh musuh. Dengan demikian, kerajaan Banjargetas berakhir sudah. Raden Tunggul, putra Raden Wiracandra berhasil melarikan diri ke Sumbawa. Sementara itu, putra-putrinya yang lain, seperti Raden Nuna Ali Dindamirat, ditawan dan dibawa ke Mataram. Semenjak runtuhnya Banjargetas, Mataram menjadi pemegang hegemoni atas seluruh Pulau Lombok. Selanjutnya, di Praya yang kini berada di bawah kendali Mataram ditempatkan seorang keturunan Banjargetas bernama Mamik, Guru Sapian sebagai pemimpinnya. Berikut pelajaran yang bisa diambil. 1. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan mudah runtuh. Banjargetas sering digambarkan sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan, namun rapuh dari dalam. Pelajarannya, kekuasaan bukan soal seberapa besar wilayah atau pasukan, tetapi seberapa bijak pemimpinnya menjaga keadilan dan kepercayaan rakyat. Tanpa kebijaksanaan, kekuatan hanya mempercepat kehancuran. 2. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Dalam banyak versi cerita, tokoh-tokoh di Banjargetas digambarkan mulai kehilangan kepekaan terhadap nasihat dan tanda-tanda zaman. Ini mengajarkan bahwa kesombongan membuat pemimpin tuli terhadap peringatan, baik dari rakyat, alam, maupun sejarah. 3. Konflik internal lebih berbahaya daripada musuh luar. Kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara sering runtuh bukan karena serangan asing, melainkan karena perebutan kekuasaan, pengkhianatan, retaknya kepercayaan elit. Banjargetas menjadi cermin bahwa musuh terbesar sebuah negeri sering lahir dari dalam dirinya sendiri. 4. Pentingnya legitimasi moral, bukan sekadar darah bangsawan. Dalam cerita rakyat Jawa, legitimasi raja tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh laku hidup, keselarasan dengan nilai adat, keadilan terhadap rakyat. Pelajaran pentingnya, kekuasaan yang tidak disertai moral akan kehilangan restu, baik dari rakyat maupun dari sejarah. Sejarah lokal mengajarkan identitas dan kerendahan hati.
Kisah Banjargetas mengingatkan bahwa tidak semua kerajaan besar bertahan lama, kejayaan bersifat sementara, yang abadi adalah nilai dan hikmahnya. Ini mengajarkan kita untuk menghargai sejarah lokal sebagai cermin diri, bukan sekadar romantisme masa lalu. 6. Adaptasi terhadap perubahan zaman adalah kunci bertahan. Kerajaan yang gagal membaca perubahan sosial, ekonomi, dan budaya akan tertinggal. Banjargetas sering diposisikan sebagai kerajaan yang tak mampu beradaptasi. Pelajarannya jelas, bertahan hidup bukan milik yang terkuat, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Penutup, refleksi. Kisah kerajaan Banjargetas bukan sekadar cerita tentang runtuhnya sebuah kekuasaan, melainkan peringatan halus dari masa lalu. Kejayaan tanpa kebijaksanaan adalah bayang-bayang yang cepat lenyap.